Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Kasih karunia Tuhan senantiasa kita rasakan, kita alami, sehingga kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, ini hanya berkat Tuhan. Amin, saudara. Ini hanya berkat Tuhan. Baik, tema khotbah pada saat ini yaitu tidak ada yang mampu menahanmu. Tidak ada yang mampu menahanmu. Baik, kita akan lihat Alkitab kita langsung saja di dalam Efesus pasal yang keempat. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Saudara simak baik-baik ayat ini atau kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Sengaja saya kasih tanda merah yaitu bertumbuh di dalam segala hal. Nah, saudaraku, inilah yang seharusnya kita sadari sebagai anak Tuhan. Bahwa Tuhan menciptakan kita, Tuhan memilih kita, saudaraku. Ada maksud, sekali lagi, Tuhan menciptakan kita, saat Tuhan memilih kita, Tuhan Yesus itu sebetulnya sudah menaruh bibit-bibit pertumbuhan di dalam diri kita. Jadi bukan hanya sekedar saudara dan saya dipilih, bukan hanya sekedar saudara dan saya diciptakan, tetapi ketika Tuhan menciptakan kita, ketika Tuhan memilih kita, di dalam diri kita sudah ditaruh bibit-bibit pertumbuhan. Artinya apa, saudaraku? Kita tidak pernah diciptakan hanya mencapai satu level tertentu. Kita tidak diciptakan hanya sampai, wah sudah posisimu sampai di sini saja, tidak. Kita diciptakan untuk bertumbuh. Itulah sebabnya kalau saudara membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 28, di sana mengatakan beranak cuculah, berkembanglah, berkembang biarlah, dan inilah kerinduan Tuhan. Dengan kata lain, saudara dan saya diciptakan sekali lagi bukan cuma sebatas satu level, tetapi Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita terus bergerak maju. Tuhan mau kita terus berkembang. Amin, saudara. Nah, untuk itu kalau saudara menyadari akan hal ini, lalu saudara mandek pada level tertentu, berhenti pada level tertentu, artinya apa? Itu bukan rencana Tuhan. Itu bukan maksud Tuhan. Saya tegaskan sekali lagi, saudara dan saya diciptakan untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk bergerak maju, untuk kemuliaan ujung-ujungnya ke arah Yesus. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan tadi dikatakan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu ke arah Yesus. Artinya apa, saudaraku? Yang bertumbuh itu bukan hanya badan kita. Badan kita menjadi segar. Saya tidak mau ngomong gemuk. Badan kita menjadi segar, saudaraku. Jadi yang bertumbuh itu bukan hanya badan kita. Semakin hari semakin tinggi. Tidak hanya itu. Yang bertumbuh bukan hanya usaha kita. Semakin hari semakin berkembang. Semakin hari semakin maju. Bukan hanya itu. Tetapi Allah mau, firman Tuhan tadi katakan bertumbuh di dalam segala hal. Artinya apa? Juga menyangkut rohani kita. Jangan hanya jasmani saja yang bertumbuh. Jangan hanya usaha kita yang berkembang. Jangan hanya badan kita yang semakin tinggi. Allah mau selain pertumbuhan itu fisik, saudaraku. Allah mau kita juga bertumbuh di bidang rohani kita.
Iman juga harus bertumbuh, kesetiaan juga harus bertumbuh, ketaatan juga harus bertumbuh, pertobatan juga harus bertumbuh, kejujuran juga harus bertumbuh. Jadi dengan jelas firman Tuhan tadi, bertumbuh di dalam segala hal. Saudara dapat garis bawahi ayat ini. Bertumbuh di dalam segala hal artinya apa? Bukan hanya jasmani, perkara-perkara jasmani. Tetapi juga kita perlu bertumbuh di dalam segala hal, termasuk bertumbuh di dalam rohani. Tetapi saya mau kasih tahu, walaupun Tuhan sudah taruh bibit-bibit pertumbuhan itu di dalam diri kita, tetapi saudara perlu ingat, ada musuh yang berusaha menahan saudara untuk maju. Ini yang perlu saudara perhatikan baik-baik. Ada musuh yang berusaha agar saudara tidak berkembang. Ada musuh yang membuat agar saudara tidak bisa maju ke level yang lebih tinggi. Musuh maunya tetap di situ saja. Musuh maunya kita tidak bergerak, tidak dewasa, tidak berkembang, rohaninya tidak maju. Maunya di situ. Itulah sebabnya tidak usah heran kalau saudara melihat mungkin ada temanmu yang sudah sekian tahun menjadi anak Tuhan, mungkin sudah sekian puluh tahun menjadi anak Tuhan, tetapi karena apa? Sepertinya rohaninya tidak bertumbuh. Sementara ada orang yang baru bertobat, sementara ada orang yang baru bergabung di gereja ini, imannya berkembang dengan pesat sehingga sudah mulai terlibat di dalam pelayanan. Karena apa? Ada musuh. Musuh sangat keberatan saudara bertumbuh. Amin, saudara. Musuh sangat keberatan rohani saudara semakin dewasa. Musuh sangat keberatan saudara alami kemajuan. Musuh sangat keberatan saudara bersaksi. Musuh sangat keberatan saudara melayani. Musuh sangat keberatan saudara mempersembahkan korban atau membawa korban. Itu saudaraku. Jadi di sisi lain, Tuhan sudah taruh bibit-bibit pertumbuhan di dalam diri kita agar kita terus maju, agar kita terus berkembang. Tetapi musuh berusaha menahan perkembangan kita, berusaha menahan kemajuan kita. Usaha saudara berusaha ditahan dengan caranya sendiri. Kalau saudara melihat pengalaman bangsa Israel, saya yakin kisah ini saudara sudah hafal. Kalau saudara lihat pengalaman dari bangsa Israel, ketika Fir'aun mengizinkan orang Israel tinggal di Mesir, jumlahnya tidak banyak saudaraku, cuma 70 orang. Anak-anak Yakub saudaraku jumlahnya tidak banyak, cuma 70 orang. Tetapi ketika dia tinggal di Mesir, tinggal di tanah Goshen, Alkitab mengatakan Tuhan memberkati bangsa Israel. Kita baca ayat ini. Di dalam Keluaran pasal 1 ayat yang ke-7. Apa kata firman Tuhan? Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak. Ada pertumbuhan dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Wow, saudaraku. Orang Israel dari 70 orang Alkitab katakan bertambah dengan dahsyat, bahkan luar biasa. Negeri Mesir itu dipenuhi oleh orang Israel. Wah. Dan memang inilah harapan Tuhan, inilah kerinduan Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah taruh bibit-bibit pertumbuhan dalam kehidupan orang Israel. Ketika perkembangan itu begitu signifikan, ketika perkembangan itu begitu luar biasa, apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Apa yang dilakukan oleh musuh orang Israel? Saya katakan musuh. Kita lihat ayat yang ke-10. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah
banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Wow. Setelah orang Israel berkembang, setelah orang Israel bertumbuh, seperti tadi saya katakan, musuh sangat keberatan. Jadi ketika usahamu mulai maju di hari-hari ini, puji Tuhan sekarang ekonomi sudah mulai maju. Saudaraku, saya merasakan ekonomi maju, jemaat ekonomi maju apa? Saya pun juga mengalami, merasakan, oh ini ekonomi jemaat itu mulai maju. Karena apa? Apa yang saya makan, saudaraku, itu dari saudara. Nah ini, jadi ketika usahamu mulai maju, puji Tuhan. Ketika bisnismu mulai maju, haleluya. Begitu juga ketika rohanimu mulai maju. Di satu sisi Tuhan senang karena memang itulah harapan, impian, keinginan Tuhan. Kita bertumbuh dalam segala hal. Tetapi musuh keberatan, usahamu maju. Musuh keberatan, ekonomimu maju. Musuh keberatan, rohanimu maju. Musuh sangat keberatan. Begitu juga yang dialami oleh orang Israel. Orang Israel berkembang dengan luar biasa. Fir'aun keberatan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Bertindak dengan bijaksana. Orang Israel dianiaya. Orang Israel disuruh kerja paksa. Kerja rodi dengan harapan apa? Agar tidak bisa berkembang. Nah ini. Tetapi apakah faktanya? Orang Israel setelah diancam. Setelah orang Israel dihambat perkembangannya. Di stop perkembangannya. Lalu orang Israel lalu berhenti. Tidak berkembang lagi. Tidak. Apa? Kita lihat ayat 12. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Haleluya, amin saudara. Rupanya semakin ditindas, semakin berkembang. Dan firman Tuhan memang sudah digenapi. Firman Tuhan memang sudah ngomong, kalau aku yang sudah membuka, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Amin saudara. Kalau Allah yang sudah bergerak, tidak ada yang bisa menahannya saudaraku. Kalau Tuhan sudah curahkan berkatnya dalam hidupmu, dalam bisnismu, tidak ada orang yang bisa menghambat berkat itu. Saudara ini lihat. Fir'aun sudah bertindak dengan bijaksana agar tidak bisa berkembang, agar tidak bisa maju. Tetapi tidak bisa. Langkah pertama, strategi pertama yang dilakukan Fir'aun gagal total. Ditindas kok makin bertambah. Akhirnya apa? Saudara lihat ayat yang ke-15. Keluaran pasal 1 ayat yang ke-15. Apa kata firman Tuhan? Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya ayat 16. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Cara yang pertama gagal untuk menahan laju perkembangan orang Israel. Dianiaya, disuruh kerja paksa, kok tetap berkembang. Akhirnya Fir'aun mengeluarkan jurus yang kedua, strategi yang kedua. Dipanggillah bidan-bidan yang ada di Mesir. Kalau kamu nanti menolong orang Israel, orang Ibrani, sementara berhasalin, kamu perhatikan. Kalau bayi itu nanti lahirnya perempuan, kasih dia hidup. Tetapi kalau laki-laki, bunuh. Kenapa saudaraku? Apa alasannya? Agar apa? Tidak berkembang.
Karena kalau hanya perempuan saja yang ada lalu tidak ada laki-laki, bagaimana bisa berkembang? Dihambat, dirintangi saudaraku. Inilah sekali lagi cara-cara dunia untuk menghambat perkembangan kita. Inilah cara-cara dari kuasa kegelapan agar menghambat perkembangan kita. Begitu juga dengan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di satu sisi kita berkata, Tuhan Engkau luar biasa, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau dahsyat. Di satu sisi kita bersyukur dengan perkembangan pekerjaan Tuhan. Tetapi di sisi lain kita harus antisipasi, kita harus semakin kuat, kita harus semakin bersatu. Karena apa? Iblis sangat keberatan gereja ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Iblis sangat keberatan saudara setia beribadah. Iblis sangat keberatan saudara mendukung penuh pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jadi ayo. Tetapi saudara, tidak usah khawatir. Saya katakan tidak usah khawatir. Mengapa? Selama saudara dan saya hidup mengandalkan Tuhan. Selama saudara dan saya melakukan firman Tuhan, tidak usah takut. Roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin saudara. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Roh yang ada pada kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Selama saudara dan saya tetap mengandalkan Tuhan dan melakukan setiap firman Tuhan, tidak usah takut. Silahkan cara-cara dunia berusaha menghambat pekerjaan Tuhan. Silahkan cara-cara dunia menghambat bisnis saudara, iman saudara, kasih saudara, ketaatan saudara, silahkan. Tetapi selama kita tetap mengandalkan Tuhan, haleluya. Selama kita tetap berharap penuh melakukan firman Tuhan, tidak perlu takut. Haleluya. Di dalam Alkitab saudara, ada beberapa contoh. Di satu sisi ada orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi juga ada orang lain yang berusaha menghancurkan orang ini. Kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang keempat. Yaitu ketika Petrus dan Yohanes berdoa, mendoakan banyak orang di sekitar itu. Orang yang sakit disembuhkan. Apapun penyakitnya disembuhkan. Terjadi banyak mujizat lewat pelayanan Petrus dan Yohanes. Dan firman Tuhan katakan, banyak orang percaya Yesus. Artinya apa? Pekerjaan Tuhan pada waktu itu bertumbuh, berkembang dengan luar biasa lewat pelayanan rasul-rasul itu. Tetapi saudaraku, di satu sisi pekerjaan Tuhan berkembang lewat pelayanan rasul-rasul ini. Tetapi penguasa kota, ada orang-orang yang berpengaruh tidak senang dengan apa yang telah dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Sehingga apa saudaraku, penguasa kota itu sangat marah. Sebaiknya kita baca ayat ini. Kita baca ayat ini. Di dalam Kisah Para Rasul, terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Banyak jiwa percaya Yesus. Apa yang dilakukan oleh penguasa kota, yaitu imam-imam, kepala, pengawal, bait Allah, orang Saduki, saudaraku. Kita lihat di sini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang kedua, apa kata firman Tuhan? Orang-orang itu sangat marah. Wow. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Sampai di sini dulu. Orang-orang sangat marah, saudaraku. Karena apa? Lewat pelayanan Yohanes, lewat pelayanan Petrus, banyak orang percaya kepada Yesus. Mereka sangat marah. Ayat yang ketiga. Mereka ditangkap,
dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Bukan cuma marah. Kalau hanya marah ya mungkin sebentar saja saudaraku. Tetapi bukan cuma marah, orang-orang itu menangkap Petrus dan Yohanes saudaraku. Lalu dijebloskan ke dalam penjara. Nah ini. Jadi saudaraku, ini yang perlu kita sadari. Sekali lagi saya tekankan. Ketika usahamu maju, ketika bisnismu berkembang, ketika engkau dipromosikan, ketika engkau naik pangkat, ketika imanmu bertumbuh terus ke arah Yesus. Di satu sisi saudaraku, Tuhan berkata puji Tuhan, kita bisa berkata puji Tuhan. Tuhan bangga melihat keadaan kita. Dan memang itu harapan Tuhan. Tetapi sekali lagi, musuh sangat keberatan. Musuh sangat keberatan. Saudara hidup di dalam kebenaran. Musuh sangat keberatan saudara hidup di dalam kekudusan. Musuh sangat keberatan saudara taat terhadap firman Tuhan. Petrus, Yohanes bukan cuma dimarah oleh orang-orang, tetapi dia dijebloskan ke dalam penjara. Apakah cukup dia dijebloskan dalam penjara saudaraku? Belum. Kita lihat ayat yang ke-17. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Diancam, dilarang. Saya pernah mengalami hal ini saudara. Saya pernah mengalami hal ini. Saya sama tante diusir seperti binatang. Sekali lagi, dikawal saudaraku. Saya di situ bersaksi, di kampung itu bersaksi menceritakan nama Yesus. Bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar nabi, dia adalah juru selamat. Saya bersaksi saudaraku. Dan puji Tuhan ada jiwa percaya dan akhirnya bertobat. Tetapi saudaraku, ketika suatu sore saya dengan tante masuk ke desa itu. Wow, saya diusir, dikawal, tidak boleh kamu. Bukan pendeta lagi saudaraku. Tidak boleh kamu masuk di desa ini. Kami disuruh keluar saudaraku. Kami dikawal saudaraku sampai keluar dari kampung itu. Diusir. Tetapi apa yang terjadi? Kami tidak berhenti. Aku diciptakan untuk jadi berkat. Amin saudara. Aku diciptakan untuk memenangkan jiwa. Dan sekarang saudaraku sudah ada gereja besar di tempat itu. Nah ini. Awalnya ada harga yang harus kami bayar saudaraku. Kami diusir. Kalau suruh pulang ke kampung ya sudah. Kalau hanya disuruh pulang lalu orangnya itu diam saja di tempat. Saya pulang sendiri masih mending. Ini kami dikawal dari belakang sampai kami keluar dari kampung itu. Tetapi kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Amin saudara. Amin. Kalau tidak ada yang bisa menutupnya. Ini Petrus dan Yohanes saudaraku. Dimarahi. Belum cukup dimarahi, dimasukkan ke dalam penjara. Setelah keluar dari penjara diancam, dilarang untuk memberitakan nama Yesus. Saudara, tetapi kita lihat apakah Petrus dan Yohanes mundur walaupun diancam, walaupun dilarang? Tidak. Dia memiliki satu prinsip yang luar biasa. Aku dilahirkan untuk jadi berkat. Aku dilahirkan untuk memenangkan jiwa. Aku dilahirkan untuk bertumbuh. Ini yang harus ada di dalam hidup saudara dan saya. Jangan sampai tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, yang notabene-nya itu dari musuh kita, lalu membuat kita sudah tidak ada daya, lalu kita berserah. Saya mau kasih tahu saudaraku, denyut jantung daripada Roh Kudus
yaitu memenangkan jiwa. Ayo. Setelah saudara percaya Yesus, diselamatkan dari lumpur dosa. Kehidupan kita berpindah dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Sudahkah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita salurkan kepada orang lain? Mungkin bukan berkat materi, kesaksian nama Yesus. Saya yakin sebagian besar dari saudara punya orang kerja. Pernahkah saudara pulang dari gereja ini bersaksi, ini loh tadi Pak Pendeta khotbahnya tentang ini. Pernahkah saudara menceritakan nama Yesus? Ayo saudaraku, selagi mereka masih bekerja dengan saudara, jadilah berkat, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Sampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara tidak usah berpikir kapan orang ini bertobat. Saudara tidak pikir. Tugas kita menabur. Amin saudara. Tugas kita menabur. Yang berhak memberi pertumbuhan itu adalah Allah sendiri. Tugas kita mengetok pintu. Yang berhak membuka pintu itu adalah tuan rumah. Ayo saudaraku, walaupun mungkin kita mengalami ancaman, walaupun mungkin kita mengalami banyak halangan saudaraku, tetapi ingat, terus saudara diciptakan, saudara dipanggil, kita semua diciptakan, kita semua dipanggil untuk berkembang, untuk bergerak maju, untuk bertumbuh. Sehingga tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk mundur saudaraku. Tidak ada alasan. Mungkin ada orang yang berusaha menutup berkat. Saudara tidak perlu takut. Ya, mungkin ada orang yang berusaha menutup pintu berkatmu. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Tuhan siapkan dan bersedia membuka pintu lain. Amin saudara. Satu pintu orang lain boleh tutup, silakan. Tetapi Tuhan siap membuka pintu lain. Ingat, di dalam kitab Kejadian, ketika Ishak menggali sumur saudaraku. Wah, airnya membual. Tapi orang Filistin rebut, tutup. Dia tidak pusing. Tuhan siapkan sumber lain. Ayo. Jadi tidak usah khawatir saudaraku. Sekali lagi tanamkan ini dalam hati saudara, dalam roh saudara. Aku diciptakan untuk bertumbuh. Aku diciptakan untuk bergerak maju. Aku diciptakan untuk berkembang. Sekalipun banyak orang yang berusaha menahan kita, sekalipun banyak orang yang berusaha menekan kita, menghentikan laju perkembangan kita, tidak usah takut. Karena apa? Awal tadi saya katakan, di dalam diri saudara, Tuhan sudah taruh bibit-bibit pertumbuhan. Catat baik-baik, di dalam diri saudara, Tuhan sudah taruh bibit-bibit pertumbuhan. Kalau boleh saya kasih satu contoh lagi. Yang sering ini saya angkat, Yusuf. Yusuf ini contoh yang cukup baik saudaraku. Kita lihat, pada waktu masih muda, Tuhan kasih mimpi sama Yusuf. Artinya apa? Yusuf akan menjadi seorang pemimpin yang hebat. 2 kali mimpi tentunya, saya tidak akan kupas mimpi apa itu. Sudah dapat lihat di kitab Kejadian. Tetapi arti daripada mimpi itu, Yusuf akan menjadi pemimpin. Kakak-kakaknya pun akan menjadi anak buahnya, istilahnya apa? Di bawah daripada Yusuf. Yusuf akan menjadi pemimpin. Baik dari keluarganya maupun bangsa. Tetapi apa yang terjadi? Saudara-saudaranya, kakak-kakaknya bukannya bangga. Puji Tuhan, adikku nanti akan menjadi seorang pemimpin. Yang betul kan begitu? Yang normal begitu. Salah satu saudaranya akan menjadi pemimpin, seharusnya keluarganya, saudaranya bangga. Dari antara keluarga kita ada yang akan jadi seorang pemimpin. Tetapi apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Bukan bersyukur, bukan senang, bukan bangga, bukan terima kasih Tuhan, adikku akan menjadi seorang pemimpin. Bukan itu, tetapi apa?
Yusuf dimasukkan ke dalam lubang sumur. Belum cukup, Yusuf dijual. Belum cukup, Yusuf jubahnya dirobek. Sering saya katakan, jubah berbicara tentang harga diri. Jubah berbicara tentang nama baik. Tetapi kita lihat, apakah bibit-bibit pertumbuhan yang ditaruh Tuhan dalam pribadi Yusuf itu padam, berhenti? Tidak. Orang lain boleh mereka-reka kejahatan, saudara-saudaranya boleh mereka-reka kejahatan, tetapi rencana Tuhan jalan terus. Amin, saudara. Tidak ada yang mampu menahan saudara. Tidak ada yang mampu menahan pertumbuhan kita, perkembangan kita, kemajuan kita, selama kita hidup berkenan kepada Tuhan dan melakukan firman. Selama saudara hidup berkenan kepada Tuhan, tidak melanggar firman Tuhan, tidak melanggar hukum, saudara akan terus dipromosikan, saudara akan terus bergerak maju. Nah ini, saudara-saudaranya Yusuf berusaha menghalang-halangi, tetapi tetap Yusuf maju terus, Yusuf berkembang, Yusuf menjadi seorang pemimpin. Saya masih ingat hal ini pernah saya sampaikan entah beberapa tahun lalu. Entah masih di gereja ini atau di hotel atau yang di bawah, saya sudah lupa. Tentu saudara ingat Nelson Mandela. Nelson Mandela. Presiden Afrika. Saudara lihat, tentu saudara ingat ya kisah tentang Nelson Mandela ini. Dia dijebloskan ke dalam penjara karena menentang pemerintahan apartheid. Ditentang, akhirnya apa? Dijebloskan ke dalam penjara. Ketika Nelson Mandela dijebloskan ke dalam penjara, mungkin orang-orang yang tidak senang dengan dia berpikir, habislah karier Nelson Mandela, habislah reputasi Nelson Mandela, habislah dia sudah masuk ke dalam penjara. Mungkin lawan-lawan politiknya ketika Nelson Mandela dimasukkan ke dalam penjara, dia berpikir tidak mungkin bisa bergerak maju, tidak mungkin bisa keluar lagi, tidak mungkin bisa berkembang lagi. Itu mungkin anggapan lawan-lawan politik. Atau barangkali Nelson Mandela ketika ada di dalam penjara mungkin juga berpikir, aduh habislah masa depanku. Apakah Nelson Mandela begitu? Tidak. Walaupun Nelson Mandela ada di dalam penjara selama 27 tahun saudaraku. Tetapi di dalam diri Nelson Mandela, dia katakan, aku diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin. Walaupun tubuhnya selama 27 tahun di penjara, tetapi di dalam diri Nelson Mandela tahu, aku diciptakan, aku dipanggil untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk menjadi seorang pemimpin. Itu tidak padam walaupun dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan faktanya betul saudaraku. Walaupun dia mengalami ketidakadilan, walaupun dia mengalami rasisme, kebencian, bahkan dinding penjara selama 27 tahun mengelilingi dia. Tetapi saudaraku, rencana Tuhan jalan terus. Setelah 27 tahun dia bebas. Setelah bebas dia menjadi presiden. Setelah menjadi presiden, dia memenangkan hadiah Nobel perdamaian. Lihat di sini saudaraku. Kalau Tuhan sudah tanamkan bibit-bibit itu, mari pelihara. Bibit-bibit pertumbuhan yang ada diri kita masing-masing itu kita pertahankan dengan cara apa? Melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Saya terlalu yakin kalau hal ini ada pada kita itu sungguh dahsyat saudaraku, itu sungguh dahsyat.
Satu contoh lagi, Rasul Paulus. Rasul Paulus masuk di penjara bukan karena mencuri ayam. Rasul Paulus masuk penjara bukan karena berjudi. Rasul Paulus masuk penjara bukan bikin kacau. Tetapi Rasul Paulus masuk penjara karena memberitakan firman Tuhan. Ketika Rasul Paulus masuk di dalam penjara, mungkin orang-orang yang memasukkan Rasul Paulus ke dalam penjara, mungkin orang-orang itu bilang, habislah pelayanan Rasul Paulus. Tetapi saudaraku, apakah kenyataannya begitu? Tidak. Tubuhnya ada di dalam penjara. Tetapi Rasul Paulus punya kertas. Rasul Paulus punya ballpoint. Dia tulis, saudaraku, apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dia tulis sehingga sebagian besar Alkitab ini di dalam perjanjian baru dia yang menulis. Amin, saudaraku. Sekali lagi, ayo. Saya ingatkan sekali lagi, ini penting sekali. Tuhan menciptakan kita untuk bertumbuh. Tanamkan hal ini dalam roh. Tanamkan hal ini di dalam hatimu yang paling dalam. Saudara dan saya diciptakan untuk bertumbuh. Beranak cuculah secara jasmani. Saudara dan saya diciptakan untuk berkembang. Saudara dan saya diciptakan untuk maju, bergerak maju. Sekali lagi, tanamkan hal ini di dalam rohmu. Buanglah pikiran-pikiran yang terbatas. Jangan sampai saudara dan saya membatasi Tuhan dan berhenti melihat apa yang tidak kita miliki. Berhenti. Mulai saat ini, mari aku diciptakan untuk jadi berkat. Siapa yang rindu saudara jadi berkat, angkat tangan. Oh haleluya. Diberkatilah engkau. Ayo tanamkan itu. Aku diciptakan untuk jadi berkat. Aku diciptakan untuk menjadi terang. Aku diciptakan untuk menjadi panutan. Aku diciptakan untuk menjadi teladan. Aku diciptakan untuk menjadi contoh. Aku diciptakan untuk menerangi orang-orang di sekitar. Ayo, kita adalah anak-anak terang. Manfaatkan terang itu di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Silahkan pemain musik. Manfaatkan terang itu yang Tuhan kerjakan. Lewat pengorbanannya di kayu salib, saudaraku, manfaatkan itu. Agar orang-orang di sekitar kita melihat bahwa Yesus, Tuhan, bekerja penuh. Ayo, kalau selama ini saudara merasa sepertinya aku tidak bisa maju. Sepertinya aku tidak bisa berkembang. Sepertinya aku tidak bisa bergerak lagi. Ayo, hilangkan pikiran-pikiran itu. Hilangkan pikiran-pikiran itu. Tanamkan dalam rohmu. Aku diciptakan untuk jadi berkat. Aku diciptakan untuk memenangkan jiwa. Saya masih teringat, saudaraku, tahun 90. Ada teman satu angkatan saya, ini pun juga pernah saya sampaikan. Teman satu angkatan saya secara fisik dia buta. Satu namanya Chandra, satu namanya Yusak. Ya, kebetulan Yusak itu saya dapat tugas dari sekolah. Yusak itu istilahnya menjadi jemaat saya mula-mula, saudaraku. Karena kemana-mana saya harus disuruh untuk makan, harus bersama-sama dengan Yusak. Untuk pergi keluar harus sama-sama dengan Yusak. Saya sudah punya jemaat satu jiwa. Saya masih teringat kesaksian daripada saudara Chandra. Secara fisik dia buta, saudaraku. Dia katakan begini, Tuhan, aku memang terlahir tidak sempurna secara fisik. Aku buta, tapi aku saya ingin memenangkan satu jiwa. Memenangkan jiwa, walaupun mungkin cuma satu. Wah, bayangkan saudaraku. Di tengah-tengah keterbatasan fisiknya, dia katakan, saya rindu memenangkan jiwa. Saya tahu engkau menciptakan aku untuk memenangkan jiwa. Walaupun mungkin cuma satu. Ayo kita normal secara fisik. Ayo berlomba-lomba. Berlomba-lomba menjadi berkat. Amin, saudara. Saudara mau berlomba-lomba jadi berkat? Tuhan Yesus memberkati saudara.